Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Simanjuntak dengan NIM 19091110681. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak aparatur sipil negara untuk memenuhi tugas hukum aparatur sipil negara. Yang pertama, ada kewajiban pegawai aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian PKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya disebut dengan aparatur sipil negara mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijaksanaan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, larangan ASN. Setiap PNS dilarang, yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Selanjutnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Selanjutnya, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Selanjutnya, hukum disiplin ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 lahir sebagai koreksi atas Peraturan Pemerintah Tahun 1980 yang dipandang dengan muatan materi pengaturan belum lengkap, rinci, dan tegas dalam memberi sanksi kepada pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajibannya dan melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Misalnya mengenai ketentuan masuk kerja yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, memiliki celah dan kelemahan dalam penjatuhan hukuman disiplin berat kepada pegawai negeri sipil berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang berdasarkan pengenaan penjatuhan hukuman adalah sebagai berikut. Pasal 12 angka 1 menyebutkan PNS meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus-menerus, diberhentikan pembayarnya gajinya pada bulan ketiga. Kemudian pasal 12 angka 2 menyebutkan
PNS yang meninggalkan tugasnya dalam waktu 6 bulan terus-menerus secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Untuk menutupi celah-celah kelemahan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diharapkan PNS akan lebih meningkatkan disiplin kerjanya dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi Indonesia guna menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan bersih, a clean and good governance, dan pada akhirnya pemerintahan Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia. Berdasarkan putusan sidang BAPEK pada bulan Maret tahun 2014, terlihat secara jelas bahwa dari 54 pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian, sebanyak 38 kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan atau dikabulkan oleh BAPEK. Dan 16 kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dibatalkan. Dari 54 kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang disidang oleh BAPEK, terdapat sebanyak 45 kasus pelanggaran disiplin pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari kerja. Tidak ada kasus yang oleh karena terlambat masuk kerja dan pulang kerja lebih cepat. Sebanyak 10 kasus pelanggaran disiplin pegawai karena tindakan asusila, kumpul kebo, mencemarkan martabat negara, bangsa, pemerintah, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai akibat rumusan norma hukum yang kabur, maka timbul kesulitan dalam penegakannya, sehingga tidak menjamin terwujudnya kepastian hukum. Perumusan norma hukum yang kabur yang terdapat pada pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 beserta penjelasannya, sehingga menjadi masalah utama penghalang penegakan secara optimal kepada PNS. Di bidang kepegawaian misalnya, terdapat penempatan pegawai dalam menduduki jabatan, baik pada jabatan fungsional umum maupun jabatan struktural yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Masih adanya pangkat pejabat struktural yang lebih rendah dari pangkat bawahannya. Di bidang ketatalaksanaan misalnya, masih ada pegawai terutama yang tidak memiliki nama jabatan, uraian jabatan yang jelas, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan. Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sebagian besar belum ada pada satuan kerja perangkat pemerintahan. Dengan mencermati ketidakoptimalan penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, terutama pada pasal 3 angka 11 yang disebabkan oleh kekaburan hukum dan permasalahan birokrasi lainnya. Maka solusi yang dapat dilakukan untuk efektivitas penegakan pasal 3 angka 11 adalah melalui optimalisasi fungsi dan pengawasan kepada pegawai negeri sipil. Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan secara fungsional yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan dan atasan langsung pegawai. Dan presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.